Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Fadli Saleh, ST, MT. Saya adalah dosen di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Teknologi Sulawesi. Sebagai dosen, tugas kami adalah tridharma, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengajaran, di mana mata kuliah yang saya bawakan adalah menggambar teknik. Menggambar teknik memiliki bobot 2 SKS. Saya akan memberikan sedikit deskripsi singkat tentang mata kuliah ini, yaitu di mana mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang metode menggambar teknik dan bagaimana mengaplikasikannya secara manual dan menggunakan komputer. Mata kuliah ini menjelaskan tentang dasar-dasar gambar teknik, gambar proyeksi, gambar perspektif, dasar-dasar AutoCAD, gambar denah, gambar tampak, dan gambar potongan, dan gambar struktur. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah menggambar teknik itu, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan standarisasi gambar teknik. Kedua, mahasiswa mampu membuat gambar proyeksi. Ketiga, mahasiswa mampu membuat gambar isometrik. Keempat, mahasiswa mampu menggunakan program komputer AutoCAD. Kelima, mahasiswa mampu membuat gambar denah secara manual dan AutoCAD. Keenam, mahasiswa mampu membuat gambar potongan secara manual dan AutoCAD. Ketujuh, mahasiswa mampu membuat gambar tampak secara manual dan AutoCAD. Kedelapan, mahasiswa mampu membuat gambar detail struktur secara manual dan AutoCAD. Dan yang terakhir, yang ke-9, yaitu mahasiswa mampu membuat gambar 3 dimensi detail struktur secara manual dan AutoCAD. Berikutnya, saya akan menjelaskan beberapa materi pembelajaran terkait menggambar teknik sesuai dengan RPS yang telah saya susun. Pada pertemuan pertama dan kedua, kita akan belajar tentang pengertian, fungsi, komponen-komponen, dan etika dalam gambar teknik, serta alat yang digunakan dalam membuat gambar teknik. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa akan belajar tentang pengertian dan teknik membuat gambar proyeksi, yaitu proyeksi ortografis dan proyeksi aksonometri. Lalu pada pertemuan keempat, kami akan menjelaskan tentang pengertian dan teknik membuat gambar isometri. Pada pertemuan kelima dan keenam, kita akan belajar tentang bagaimana membuka dan menutup aplikasi AutoCAD, fungsi dan cara menggunakan tiap tools dalam AutoCAD, menggunakan sistem layer, dan mencetak gambar menggunakan AutoCAD. Lalu, pada pertemuan ketujuh, kita akan belajar tentang pengertian, fungsi, dan unsur-unsur dalam gambar denah, tahap-tahap dalam membuat denah, sistem elevasi pada denah, pemberian garis potongan pada gambar denah. Lalu pada pertemuan ke-9, kita akan belajar membuat grid pada AutoCAD, mempraktekkan tiap tools yang diperlukan untuk membuat denah, menggunakan perintah H, dan memberikan notasi pada material gambar. Pada pertemuan ke-10 dan 11, kita akan membuat gambar potongan dari proyeksi gambar denah, membuat ukuran pada gambar potongan, menjelaskan unsur-unsur yang harus ada pada gambar potongan, menggunakan AutoCAD untuk membuat gambar potongan, dan menggunakan perintah construction line untuk mempermudah memproyeksikan gambar denah pada AutoCAD. Pertemuan ke-12 dan ke-13, kita akan belajar tentang pengertian dan fungsi gambar tampak, unsur-unsur yang ada pada gambar tampak, membuat gambar tampak dari proyeksi gambar denah dan potongan, memberi ukuran pada gambar tampak, menggambar pintu dan jendela, menggunakan AutoCAD untuk membuat gambar tampak, dan mengatur ketebalan garis pada gambar tampak menggunakan layer. Lalu pada pertemuan ke-16, kita akan belajar tentang fungsi gambar detail, menggunakan gambar potongan untuk membuat gambar detail, intonasi, ukuran, dan kelengkapan gambar detail, menggunakan gambar detail menggunakan AutoCAD dengan mengambil langsung dari gambar potongan, dan mengatur skala pada layout AutoCAD.
Lalu pada pertemuan ke-15 kita akan belajar tentang fungsi gambar 3 dimensi detail struktur. Membuat gambar 3 dimensi menggunakan metode isometrik dan menggunakan tools tertentu pada AutoCAD untuk membuat gambar 3 dimensi. Sementara pada pertemuan ke-8 dan ke-16 kita ada ujian, di mana pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian. Pada ujian tengah semester di pertemuan ke-8, ujian yang diberikan adalah akumulasi dari materi yang telah diberikan pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Dan pada pertemuan ke-16 di mana kita melaksanakan ujian akhir semester, materi yang diberikan atau ujian yang diberikan adalah akumulasi dari keseluruhan pertemuan yang telah berlangsung, yaitu dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Karena itu, diharapkan mahasiswa aktif dan menghadiri pertemuan ini karena akan sangat berpengaruh terhadap nilai yang diberikan. Setelah seluruh pertemuan telah berlangsung, saya akan mengakumulasikan seluruh nilai yang telah saya kumpulkan dari tugas, kehadiran, UTS, dan UAS mahasiswa. Mata kuliah menggambar teknik adalah mata kuliah yang lebih fokus pada praktek. Karena itu, sebagian besar aktivitas mahasiswa adalah praktek membuat gambar teknik. Karena dengan begini, mahasiswa akan dapat lebih memahami bagaimana membuat gambar teknik dan capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini dapat tercapai. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Ada 4 metode. Yang pertama adalah ceramah, di mana saya akan memberikan teori-teori tentang menggambar teknik kepada mahasiswa di dalam kelas. Yang kedua adalah tanya jawab, di mana tanya jawab ini berlangsung pada saat ceramah, sementara berlangsung atau setelah selesai. Yang ketiga adalah praktek menggambar, di mana mahasiswa diwajibkan melaksanakan praktek menggambar di dalam kelas setelah proses ceramah berlangsung. Yang keempat adalah tugas. Tugas ini dapat diberikan untuk dikerjakan di dalam kelas atau dikerjakan di luar kelas. Tugas ini akan dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan oleh dosen pengampu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem penilaian. Ada 4 yang menjadi acuan penilaian saya. Yang pertama itu kehadiran, sikap, dan keaktifan dalam kelas. Bobot penilaiannya itu ada 15, di mana sikap dilihat dari bagaimana sikap mahasiswa ketika proses belajar mengajar berlangsung dalam kelas, dan keaktifan dilihat dari bagaimana keaktifan mahasiswa dalam melaksanakan praktek menggambar di dalam kelas. Yang kedua itu tugas mandiri yang mereka kerjakan baik di kelas maupun di luar kelas. Bobotnya itu 40. Yang ketiga itu ujian tengah semester yang bobotnya 20. Dan yang keempat itu ujian akhir semester yang bobotnya 25. Saya akan mengakumulasikan keseluruhan bobot ini, keseluruhan penilaian ini untuk mendapatkan nilai akhir bagi mahasiswa. Setelah ini saya akan membuat video pembelajaran untuk mata kuliah menggambar teknik ini. Siap. Sebelum kita mulai, saya cek Islam. Kenapa yang sakit? Saya lagi makanya gambar tampak. Minggu lalu kita secara potongan dan sebelumnya lagi kita bicara Dena, dan ini lanjutannya gambar tampak. Gambar tampak ini memang harus dipelajari setelah kita mempelajari Dena dan potongan. Karena ini tampak dibuat dari proyeksi gambar Dena dan potongan. Jadi ini harus yang ketiga dibuat setelah Dena dan potongan. Tujuan ini dimana mahasiswa mampu membuat gambar tampak secara manual maupun menggunakan komputer sama dengan Dena dan potongan.
kita harus bisa membuat gambar tampak secara manual maupun secara komputer, yaitu menggunakan AutoCAD. Jadi ada kan sudah punya AutoCAD kan? Gambar sudah bikin, dia ada potongan. Gambar tampak adalah gambar yang menggambarkan permukaan luar dari bangunan. Jadi orang biasanya bilang ini eksteriornya bangunan, gambar tampak. Di mana kita bisa melihat bagaimana bentuk bangunan itu secara dua dimensi. Jadi kalau kita lempar ke owner atau ke pekerja bangunan, mereka bisa melihat gambaran bagaimana bangunan ini akan jadi melalui gambar tampak. Jadi tujuan menggunakan gambar tampak adalah menyampaikan informasi bagaimana tampak luar dari bangunan atau eksteriornya dari berbagai sudut pandang, minimal itu 4. Tergantung dari seberapa kompleks bangunan. Kalau cuma sekedar rumah, mungkin cuma 4 saja. Tampak depan, belakang, samping kiri dan kanan. Fungsi dari gambar tampak: estetika, arsitektur, proporsi, warna dan material, koneksi dan lingkungan. Jadi estetika. Jadi ini bicara nomor, ini sebagian besar ini bicara arsitektural sebenarnya. Jadi ketika kita lihat bangunan, kita sudah melihat estetikanya, keindahan ini bangunan. Dan kita sudah lihat gaya arsitektur bangunan ini, apakah dia klasik kah, modern kah, minimalis kah, atau mungkin surrealis, atau mungkin tradisional. Kayak mungkin diambil gaya-gaya bangunan tradisional Makassar, kayak bangunan tua, atau mungkin dia mungkin orang Toraja, kemudian ada gaya-gaya gaya-gaya Toraja. Maksudnya tontonan. Nah, dia mungkin mau bergaya-gaya tontonan, tapi dengan gaya-gaya modern. Dia bisa melihat itu dari tampaknya. Sudah bisa diperlihatkan dari tampaknya. Proporsi. Ini proporsi ini keseimbangan bangunan dari kiri, kanan, atas, bawah. Jadi salah satu bagian dari keindahan itu adalah proporsi. Salah satu unsur keindahan itu proporsi. Terus warna dan material. Di gambar tampak itu sudah memperlihatkan bagaimana materialnya. Mungkin tidak, dia bisa memperlihatkannya lewat tekstur-tekstur gambar, notasi-notasi gambar, dan ada nanti juga keterangan dari gambar. Kita bisa membuat keterangannya di gambar tampak itu. Terus koneksi dan lingkungannya. Kemudian bisa jelaskan lagi ya. Komponen. Semua gambar teknik ada komponennya. Dan untuk gambar tampak yang sendiri, pertama itu isinya gambar tampak sendiri. Kedua itu notasi atau keterangan gambar. Ketiga itu etika gambar. Tampak pada segala gambar 3 dimensi. Ada mau pertanyaan tentang itu? Nah, yuk. Kita bicara konten terakhir, notasi dulu. Notasi itu keterangan gambar. Ini notasi semuanya. Jadi ada judul gambar. Ini judul gambar. Skala. Dimensi. Skala 1/100. Nama gambarnya nih tampak depan. Kode gambar ini. Jadi kalau gambar kerja itu ada juga namanya daftar isi, terus dimensi atau elevasi, ini elevasinya. Jadi di gambar tampak sudah bisa kita lihat ketinggian bangunan, terus notasi atau struktur utama. Jelas nih. Terus etiket gambar. Kita bilang konten, atas, etiket. Setelah atas kita bicara etiket. Terakhir konten. Etiket. Etiket pada gambar itu sifatnya wajib karena dia memuat informasi dan di situ ada tanda tangan dari berbagai pihak yang memberi izin atau mengakses ini gambar gitu.
Dan tanda tangan itu tergantung dari jenis bangunan dan jenis gambar. Karena kan ada beberapa jenis gambar, gambar pradesain, gambar pelaksanaan, atau gambar perencanaan, terus gambar pelaksanaan dan hasil drawing. Kalau gambar ini semua ini beda tanda tangannya, jadi harus diperhatikan. Ini satu contoh ketika gambar. Ada pertanyaan ini? Kita ada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, jadi karena ini bandara, pihak bandara dia harus bertanggung di sana. Dia harus menyetujui perencanaan ini. Nah, konten. Kita ada pertanyaan nggak? Ada. Konten. Jadi konten gambar ya, gambar tampak sendiri. Gambar desain tampak di mana menunjukkan proporsi material dan gaya struktural seperti yang disebutkan tadi. Terus ada batas bangunan, di mana batas bangunan itu biasa ditunjukkan pakai drainase atau jalanan atau bangunan di depannya, agar bangunan di sampingnya, atau sekedar dinding pemisah antara bangunan ini dengan bangunan lain. Terus mengatur skala yang proporsional. Ini skala harus kita tentukan berdasarkan kertas di mana kita menggambar atau print nanti. Kalau kertas itu, kalau gambar tampak kita buat dengan skala 1:50 di kertas anggaplah 3, maka kita pakai skala 1:50. Kalau tidak muat, mungkin terpaksa lebih kecil lagi, lebih besar lagi skalanya, mungkin lebih ke 1:100. Jadi kita harus skalakan, proporsionalkan skalanya. Terus setidaknya nah ini setidaknya terdiri atas 4 arah, depan, belakang, samping kiri dan samping kanan. Ya, jadi minimal itu, depan, belakang, kiri, kanan. Terus memperhatikan tekstur materialnya. Jadi kalau cuma cek biasanya tidak ada teksturnya, tidak ada notasi tertentu. Tapi ketika dia sudah menggunakan kayak batu alam, sudah beda nih notasinya. Atau dia mungkin bata ekspos, nah dia beda notasi. Fitur, manusia, pohon, kendaraan, dan untuk menggambarkan segala prioritasnya. Di gambar tampak itu kadang dibuat gambar manusia, gambar pohon, dan gambar kendaraan untuk menunjukkan skala banding dengan bangunan itu sendiri. Jadi kadang kayak tidak ada dibuat ukuran ini tak? Ada beberapa banyak gambar tampak yang tidak memberi keterangan jarak tinggian gini. Jadi dia memberi skala memberi gambar tampak pohon dengan kendaraan untuk skala perbanding gitu. Tinggi manusia kan paling tinggi mungkin 2 meter lah toh. Jadi kalau cuma tinggi segini, orang saya bisa bandingkan kira-kira ini mungkin ada 8 meter atau 10 meter dengan melihat manusianya. Ini kalau material kaca juga di render atau di notasi yang berbeda supaya jelas bahwa ini kaca. Beda lagi kalau itu kayak lubang angin, dia itu biasanya notasinya itu cuma digelapkan saja karena dia bukan lubang. Gambar itu kalau lubang, kalau hitam itu berarti lubang, kecuali kalau gambar potongan. Kalau gambar potongan itu hitam biasanya itu dia beton. Seperti yang saya sebutkan itu, dia beton biasanya. Gambar tampak, minimal ada 4. Di birunya namanya skalanya ini cuma skalanya terlalu kecil, dia harus lebih besar lagi. Terlalu kecil sudah dibaca. Padahal skala itu sangat penting. Nah, ini juga gambar tampak, ya skalanya terlalu kecil juga ini. Dari gambar tampak ini kita bisa mendapatkan beberapa informasi, di mana gaya arsitekturnya itu sedikit klasik, di mana dia menggunakan ornamen klasik yang tipis, jadi tidak terlalu kuat ornamen klasiknya. Jadi dia cuma ada sentuhan klasiknya. Terus ada perbedaan material yang digunakan pada ini. Ini sudah ini kan
dia mungkin pakai marmer atau alam yang sebelah sana juga itu di sana dia alam dia pakai kain notasi pemasangan batu bata mata batu jadi bukan mata itu. Terus juga memperlihatkan posisi dan bentuk besi dan bentuknya. Ini sudah kelihatan bentuk penilaian seperti apa, model pintunya seperti apa, terus kayak pintu di dalamnya ada yang bergaya-gaya plastik. Terus dia tidak punya ruangan ini. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa ini rumah full AC harusnya. Karena dia tidak ada ruang ini, langsung dia full AC. Terus adanya kemudian dari satu lahan. Ini bisa kelihatan bersama ada perubahan yang dari karton naik ke daerah depan mesin ada perubahan. Terus bangunan. Jadi kalau orang lain secara mata ya tidak proporsi kalau diprotes terutama ownernya kenapa tidak proporsi antara kita dengan keseimbangan karena ada sampah ini kelihatan proporsi ini sudah lebih detail lagi. Dia sudah memberi ukuran modul terus materialnya paling atas ini dia menggunakan set untuk memperlihatkan sebenarnya kalau sekarang itu sudah jarang orang kasih warna di gambar sampah karena sudah banyak orang dibuat gambar tridimensi jadi lebih komunikatif dari segi visual. Jadi di gambar teknik sampah ini tidak butuh sebenarnya warna. Dia membutuh yang keterangan yang lebih ukuran, keterangan material dan sebagainya. Ini karena tadi untuk memperlihatkan proporsi kembali antara manusia dan bangunan. Ini fungsinya manusia. Kalau tanaman di sini itu menunjukkan fungsi wangi. Di sini digunakan sebagai taman. Cuma pada gambar pelaksanaan dan astronomi, gambar orang, kendaraan dan tanaman itu tidak boleh digunakan sebagai taman. Caranya sudah teknis. Ini cuma boleh digunakan pada gambar pradesain atau gambar perencanaan. Kalau di gambar sampah ini, dia sudah memperlihatkan bentuk atapnya. Kita bisa membuatkan warna tempatnya agak kuning toh. Dia memperlihatkan bentuk atapnya. Terus material atapnya. Ini kalau dari atapnya kelihatan kayak genteng metal atau genteng beton dia pakai. Cuma nanti untuk keterangan lebih apakah bentuk dan bentuk. Terus posisi selnya itu dan ruangan ini yang sudah jelas. Terus nama gambar dan skalanya jelas, kemudian skalanya lagi kecil. Ya langsung dituliskan. Kebanyakan gambar saya dapat berapa mereka buat dengan skala kecil. Kalau itu kurang benar. Walaupun mungkin tidak sebutkan nama gambar, cuma sekali tidak boleh terlalu kecil. Harus besar. Membuat gambar sampah. Yang saya katakan di awal, gambar sampah itu merupakan proyeksi dari gambar merah dan tomat. Kita buat gambar sampah setelah gambar merah dan tomat selesai. Badannya dan atapnya, jadi ini yang bangunan. Terus elevasi bangunan. Kalau ada perbedaan elevasi antara kayak kartonnya, keras itu yang seperti potongan.
dan sering atap. Walaupun di potongan itu di apa ini sudah dijelaskan berapa kemiringannya berapa derajat, tapi dia mengikuti kemudian dari potongan. Ada garis satu. Ini hanya proyeksi oktagonal. Ini proyeksi oktagonal untuk gambar proyeksi saja. Kita membuat gambar berdasarkan gambar yang lain. Jadi ada garis satu untuk menghubungkan antara denah ke kapal. Ini dijelaskan dan ada denah dan potongan. Jadi garis satu itu yang membuat dari denah dan kapal. Denah dan potongan ini terbentuk kapal. Dari mulai dari dan kapasnya sampai ini kapal juga. Atas beda atas kelihatan. Ini sebenarnya yang kapal belakang. Ini depan. Kalau ini kayak panjang itu, ketika kita gambar kapalnya kayak pendek. Yo, sekarang kita mau ini dalam penggunaan. Kalau dari samping nanti baru kelihatan ini yang kelihatan panjangnya apa. Mana? Ada pertanyaan ini? Nih, ada ini ada benar. Masa jauhnya, jauh dari memperhatikan. Oh ini bukan sekedar cek, ada akal yang dibuat. Yang terjadi, bayangkan bahwa itu adalah hal yang masih dalam, dia tidak rata. Ada ruang masuk kayak teras gitu. Terus sebelah kanan itu dimensi, bagian kanan itu dimensi dan elevasi. Di situ ada ukurannya, elevasi lantainya, dari lantai satu itu ada sampai atap. Terus ini lokasi struktur. Dia mengikuti modul dari A, B, C dan seterusnya. Ini tampakannya. Jadi garis lantainya ini, garis tanahnya harus paling tebal dibandingkan semua garis. Itu menunjukkan bahwa itu batas tanah dari sebuah bangunan. Kalau ini mungkin masih gambar perencanaan karena masih ada mobil orangnya untuk menunjukkan skala bangunan lewat orang. Tapi ini di sini sudah lumayan lengkap karena ada ukurannya. Terus elevasinya juga kan di samping. Jadi sudah lumayan lengkap. Nah, kita harus praktek. Kenapa? Karena ini mata kuliah lebih praktek. Ini gambar, membuat gambar kuliah. Di minggu ini kita hanya membuat gambar contohnya dulu menggunakan pensil atau pulpen toh. Terus tapi minggu depan kita harus masuk lab untuk membuat gambar kerja ini, gambar tampak ini dengan menggunakan AutoCAD atau kalian membuat di rumah sendiri. Jadi harus ada nih peralatan menggambar dan AutoCAD toh di rumah sudah ada kan? Mengapa masih perlu gambar tampak padahal ada gambarnya? Ya itu karena di gambar 3 dimensi itu memperlihatkan visualisasi bangunan. Jadi estetikanya saya diperlihatkan, tidak hal-hal yang sifatnya teknis seperti ukurannya, modulnya, elevasinya. Nah di gambar tampak itu, di gambar tampak ini sudah ada ukuran-ukurannya, elevasinya, keterangan materialnya dan sebagainya. Kenapa itu masih dibutuhkan gambar tampak? Ada lagi yang tanya? Baik, kalau gitu untuk materinya ini kita cukup sampai di sini, kita lanjut ke prakteknya. Oke?